Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, untuk peer teaching kali ini kita akan melanjutkan dengan penampilan Ibu Yunita. Ibu Yunita udah siap? Insya Allah siap, Bu. Oke, penampilan dengan RPP dengan teks apa, Ibu? Untuk kali ini di surat lamaran kerja, Bu. Oke, silakan untuk Bu Yunita, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Iwanita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya anak-anak juara? Baik Ibu, alhamdulillah. Oke, baik ya. Kalau kalian tanya seperti biasa jawabnya. Ngapain kita di sini? Menang hati, membina diri, menjadi soleh dan maju. Allahu Akbar. Bisa? Tolong Pak lagi. Ya. Ya, apa tujuan kita belajar di hari salah? Menata hati, membina diri, menjadi soleh dan maju. Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak sekalian, hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasanya, sebelum kita belajar di KD berikutnya yang ini, saya mau tanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar di KD 3.1. Ya, masih tetap di unsur lamaran surat lamaran pekerjaan, masih ada yang ingat apa yang kita pelajari? Masih ada yang ingat? Oke, baik, pinter sekali. Yang kita pelajari kemarin adalah mengenai unsur atau susunan surat lamaran pekerjaan. Baik, yang kali ini akan kita pelajari adalah mengenai unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebentar, Ibu bagikan. Oke, apakah sudah tampak? Belum. Oke ya. Sudah, Bu. Sudah belum? Sudah ya. Oke, baik sebelumnya. Semuanya hadir? Apakah semuanya hadir? Semua hadir, Bu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini di KD 3.2 mengenai mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Oke, anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian mampu menjelaskan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua, kalian dapat membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat dalam beberapa surat lamaran pekerjaan. Baik, sebelum kita beralih pada pembelajaran kita, kalian bisa lihat tayangannya, itu banyak sekali profesi-profesi. Oke, Ibu mau tanya dulu, Rio, nanti kalau sudah tamat SMA dan kuliah, profesinya mau jadi apa, hayo? Mau jadi seperti Ibu, mau jadi guru, Bu. Masya Allah, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Rio. Guru adalah memang profesi yang paling mulia ya, Rio. Masya Allah. Iya, Ibu. Baik. Untuk Zalia, profesi nanti mau jadi apa, Zalia? Zalia hadir? Oh, lagi ke belakang ya? Baik. Yunita nanti kalau udah tamat kuliah mau jadi apa? Pengen jadi artis, Ibu. Pengen jadi artis? Kenapa mau jadi artis, Zalia? Biar banyak fansnya. Banyak fans. Baik, menyenangkan sekali ya, Zalia. Memang benar sekali anak-anak sekalian. Profesi kalian adalah berangkat dari minat, bakat, dan hobi kalian. Agar apa? Agar nanti kalian bisa hidup di masyarakat dengan keinginan hati dan penuh dengan keikhlasan.
Baik, anak-anak sekalian, dalam Al-Quran juga Allah sudah menerangkan dalam surat At-Taubah di ayat 105, Allah mengatakan, bekerjalah kamu, katanya, maka Allah dan Rasulnya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang maha mengetahui akan segala yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi anak-anakku sekalian, apapun profesi kalian, ingatlah bahwasanya yang akan kita kerjakan ke atas berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah, seandainya kalian akan jadi pejabat, kalian jadi artis, kalian jadi guru, kalian jadi perawat, kalian akan melakukan dengan sepenuh hati, berbakti kepada masyarakat dan bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, semangat terus ya. Semangat, Bu. Oke, sebelumnya, baik, Ibu sudah membagikan lembaran tugas di meja kalian. Silakan kalian buka. Ada 3 pertanyaan di situ. Udah dapet? Sudah, Oke, Bu. ya. Sudah, Bu. Ibu kasih waktu dalam 1 menit. Silakan jawab pertanyaannya. Baik, silakan. Ini Bu, sudah Bu. Masya Allah, ada lagi yang sudah selesai? Saya, Bu, sudah, Bu. Saya sudah Bu. Ya, cukup. Boleh disisihkan dulu, nanti kita kumpulkan ya, anak-anak ya. Baik, oke, selanjutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan kelompokkan kalian dalam 3 kelompok, ya kan? Untuk nomor urut absen 1 sampai 4 itu untuk kelompok pertama, itu dengan nama kelompoknya hebat, oke. Untuk kelompok yang kedua, itu nomor urut 5 sampai nomor urut 8, itu dengan kelompok cerdas, ya kan? Dan kelompok 3, itu nomor urut 9 sampai nomor urut 12 dengan nama kelompok super. Oke, sudah dapat ya? Dalam hitungan kelima, silakan berkumpul pada kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik anak-anak juara sekalian, yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai kebahasaan surat lamaran kerja. Kalau sebelumnya kita sudah tahu ya, surat lamaran pekerjaan itu ada 8, mulai dari penulisan tanggal sampai di penulisan nama dan tanda tangan. Baik, dalam kebahasaan surat lamaran pekerjaan bisa dilihat di sini. Wiwi, ada Wiwi? Wiwi? Ya Ibu, siap. Wiwi, di sini Ibu sudah tahu ada 7 poin kebahasaan surat lamaran kerja. Bisa disebutkan Wiwi? Baik Ibu. Baik, silakan Wiwi. Surat kebahasaan surat lamaran kerja. 1. Bentuk surat yang standar. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Menggunakan kata-kata sopan. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 5. Menyampaikan maksud surat pada isi surat. 6. Menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Dan yang 7. Menggunakan penulisan dan tanda baca. Begitu Ibu. Hebat sekali, Win. Tepuk tangan dulu buat Win yang udah berani. Masya Allah. Baik ya anak-anak sekalian. Kalau kemarin unsurnya ada 8, di sini kebahasaannya ada 7 poin. Yang mana kita harus mengikuti unsur kebahasaan yang ini. Agar apa? Agar surat lamaran kita itu berbentuk standar dan mudah dipahami oleh penerima surat lamaran kerja. Baik. Oke, secara berkelompok ya. Silakan lihat. Yang Ibu tampakkan di sini ada 2 bentuk surat lamaran pekerjaan. Bentuk yang standar, silakan diamati. Kelompok 1, kelompok hebat, mana suaranya? Iya, kelompok 2, kelompok cerdas. Oke, dan kelompok 3 ya, oke. Oke, silakan diamati, iya. Nah, ini adalah bentuk surat lamaran yang standar nanti. Tandanya anak kalian udah selesai studinya di SMA bisa loh nanti melamar pekerjaan atau nanti setelah kuliah. Ini adalah bentuk surat yang bisa Ananda pakai sebagai
sarana untuk mengajukan atau mempromosikan diri di suatu lembaga perusahaan. Oke, sudah dilihat sayang? Sudah, Bu. Oke, cukup. Oke ya, ini adalah bentuk surat lamaran yang standar. Kemudian untuk poin yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, sejauh ini kan kita nggak terlalu ini ya sebenarnya ya untuk bahasa. Jadi nanti saat kalian sudah belajar bahasa Indonesia dan penulisan surat lamaran pekerjaan, kalian harus mampu menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Oke, poin-poinnya apa saja, Rina? Bisa dibacakan di situ? Rina hadir? Rina hadir? Oke, Zalia mungkin. Zalia, bagaimana sih sesuai kaidah dan ejaan yang disempurnakan maksudnya? Zalia izin, Bu. Oke, baik. Jadi penulisan. Oke, Rio, silakan Rio. Saya, Bu. Ya, silakan Rio. Maksudnya apa itu? Sesuai kaidah Rio. Yang pertama, penulisan surat lamaran harus memperhatikan ejaan, tanda baca yang benar. Yang kedua, tidak bertele-tele. Yang ketiga, singkat, jelas, dan padat, Bu. Benar sekali, karena kita bukan curhat ya Rio ya. Menulis surat lamaran pekerjaan ini memang penulisan suratnya harus memperhatikan ejaan. Kenapa? Karena ejaan itu mempengaruhi apa maksud dari tulisan yang kita buat. Kemudian tidak bertele-tele, yang nggak ada basa-basi gitu. Kemudian singkat, jelas, dan padat, ya langsung pada poin pembicaraan. Baik, untuk yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, ini apa ya maksudnya Denny ya? Ya, Bu. Maksud dari menggunakan kata-kata sopan itu kalimatnya harus pakai nada sopan, kemudian dengan tidak memelas dan tidak merendahkan, Bu. Benar sekali Denny, hebat ya, menggunakan kata-kata yang sopan seperti itu. Jadi formal aja, ya kan, nggak usah bersama memelas, saya ini sangat butuh ibu, begitu ya, nggak perlu, ya kan, cukup menyampaikan dengan tutur kata yang baik. Kemudian yang keempat, ya lanjut yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Sri, ada Sri di sana? Sri, sedang ke WC? Ya, Bu. Baik. Baik. Untuk yang poin keempat di sini, dalam setiap pembuka itu memang ada beberapa jenis pembuka surat lamaran pekerjaan. Ini ada 3 contoh yang Ibu sampaikan. Misalnya yang pertama, berdasarkan informasi dari siapa misalnya yang kalian dapatkan dari media massa, misalnya boleh bahwa perusahaan Bapak atau Ibu sedang membutuhkan pekerjaan pada posisi apa, dituliskan, kan banyak biasanya ya poinnya. Posisi marketing misalnya. Hubungan dengan itu, saya ingin bermaksud untuk melamar posisi tersebut ini bentuk formal. Jadi nggak usah banyak basa-basi gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke poin kelima, menyampaikan maksud surat pada isi surat. Jadi setelah kita menyampaikan pembuka, kita pun harus menyampaikan apa sih maksud penyampaian dari surat lamaran pekerjaan yang kita buat. Ruth hadir, Ruth? Rusiana hadir? Hadir, Bu. Hadir. Penyampaian maksud surat pada isi surat maksudnya apa ya, harus bisa dijelaskan? Maksudnya tujuannya, Bu. Kalau misalnya kalau buat surat itu tujuannya apa gitu, Bu. Ya, benar ya Rusia. Jadi kita harus menyampaikan maksud dan tujuan kita. Kita hanya ingin mengeksplor aja atau memang kita membutuhkan pekerjaan yang dimaksud. Kemudian poin yang keenam, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf tersebut. Jadi di sini kita menegaskan bahwasanya memang pekerjaan tersebut
yang kita butuhkan, gitu ya. Dan terakhir, penggunaan tanda baca. Oke, sampai di sini untuk kebahasaannya anak-anak sudah cukup jelas. Jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas. Kalau cukup jelas, Bu. iya boleh, ada yang mau tanya. Sudah cukup jelas semua ya? Iya, Baik. Jadi dari studi kebahasan ini nanti surat lamaran pekerjaan kita harus kita buat sedemikian rupa agar tepat dan sesuai sasaran. Baik, anak-anak sekalian masih tetap dalam kondisi kelompok kalian. Ibu akan membagikan LKPD, ya LKPD-nya. Silakan kalian buka LKPD-nya mengenai identifikasi unsur surat lamaran pekerjaan. Ada 7 poin. Silakan kalian buka di sana LKPD-nya. Oke ya. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit cukup untuk menyelesaikan LKPD-nya dari 7 poin. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, silakan bersama rekan-rekannya bertanya jawab sembari Ibu akan mengecek keaktifan kalian, ya kan? Kemudian bagaimana cara kalian untuk menjawab pertanyaan dalam LKPD-nya. Silakan. Oke, siapa yang sudah selesai? Kelompok hebat sudah selesai? Oke, Belum, Bu. Rio hebat Rio, iya. Terus berkolaborasi dengan temannya ya. Ya. Lagi nyari, Bu. Ya. Kelompok cerdas gimana kelompok cerdas? Ada masalah? Tidak ya, oke, hebat. Oke, jadi silakan dikumpulkan. Oke, cukup? Ya, baik. Jadi itu tadi ada 7 poin dari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ada berapa poin, Denny? Ada berapa poin, Denny? Ada 7, Bu. Ada 7 Ada poin. Ada 7, Bu. Poin, Bu. Ya, benar 7. sekali ada 7 poin. Ya. Ya. Oke, hebat ya. Jadi anak-anak sudah paham semua mengenai unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Ibu ada soal postes untuk kalian. Ibu bagikan soal postesnya, silakan dijawab. Oke, ada 3 soal di sana. Ibu kasih waktu 1 menit untuk menjawab soal postes, ya. Silakan. Ya, sudah, Bu. Oke, hebat. Silakan dikumpulkan. Baik, jadi kesimpulan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Siapa yang bisa? Ayo. Bentuk suratnya standar. Ya, Penggunaan bahasanya baik dan benar, Ibu. Iya, hebat Wiwin. Apa Nadine? Iwanita? Tidak Menggunakan bertele-tele, Bu. kata-kata sopan, Jelas, Bu. singkat, padat. Menggunakan kata-kata sopan, Bu. yang sopan dan Jelas, penulisan dan tanda. Menggunakan penulisan dan tanda baca, Bu. Hebat sekali. Baik, anak-anak sekalian. Baik, udah selesai materi kita kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas. dan tanda baca. Ya, betul sekali. Akan kita bahas mengenai daftar riwayat hidup sebagai lampiran dalam surat lamaran pekerjaan. Masih semangat belajar? Semangat. Semangat, Bu. Masih semangat ya. Baik, iya. Oke, baik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semangat belajar terus buat anak-anak juara sekalian. Ya kan, kita tutup pembelajarannya dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita terus belajar dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Ya, kita beri aplaus untuk Bu Yunita. Luar biasa, Ibu. Selamat Ibu. Ya, penampilan Bu Yunita ini luar biasa ya, ceria sekali, Ya. kemudian penuh Energi. semangat, Ya, energi, semangat luar penuh. biasa Ibu. Mantap. Jadi semangat murid-muridnya ini melihat guru yang seperti Bu Yunita, Luar memberikan motivasi, kemudian memberikan ayat Al-Quran di dalamnya, wah, mengimplementasikan nanti kalau lamaran kerja ini bermanfaat, kemudian disesuaikan dengan ayat Al-Quran. Luar biasa untuk Bu Yunita. Teman-teman, silakan memberikan tanggapan. Minta tolong. Sudah. Ada yang memberikan Bagus, Bu. tanggapan? Sudah sangat semangat sekali menerangkan dan memotivasi anak didiknya tadi. Ya, Ya. memberikan respon bagus juga, mengasihkan penghargaan. Ya, Ya, benar, sudah bagus. Saya juga bersemangat ini lihat Bu Yunita ini. Iya. Memang memberi inspirasi kita ya, supaya kita Ya. selalu semangat dalam mengajar. Luar biasa Benar. Bu Yunita. Tetap semangat teman-teman. Ya, siap. Selalu semangat. Semangat.